Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arif Hidayat dengan NIM 21010111035 dari kelas Sistem Informasi 21A1. Perkenalkan, nama saya M. Ainur Syawaludin dengan NIM 210101023 dari kelas Sistem Informasi 21A1. Oke, tujuan video ini dibuat adalah untuk memenuhi persyaratan ujian akhir mata kuliah pemrograman visual yang diampu oleh Bapak Muhammad Muhtarom, Sarjana Ekonomi, Sarjana Komputer, Magister Komputer. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi pelajar, masyarakat, dan mahasiswa. Pertama-tama kita mengaktifkan dulu SAM control. Di sini kita klik kanan. Setelah itu kita klik run as administrator. Kita klik yes. Nah, setelah itu kita pilih Apache dan MySQL untuk diaktifkan. Kita klik start. Oke, setelah Apache dan MySQL diaktifkan, kita langsung klik di browser. Oke, di browser kita klik localhost php myadmin. Kita langsung klik. Oke, di sini kita menggunakan database toko beras ya. Oke, kita sudah membuat database toko beras sebelumnya. Kita klik. Oke, dalam database toko beras, saya dan teman saya membuat beberapa tabel. Ada tabel admin, tabel data beras, tabel detail jual, tabel pelanggan, tabel penjualan beras, dan tabel supplier beras. Untuk strukturnya, kita bisa klik satu persatu. Dalam tabel admin terdapat ID admin dengan jenis char, setelah itu ada username dengan jenis varchar, setelah itu ada password dengan jenis varchar, dan posisi dengan jenis varchar. Setelah itu kita ada tabel data beras dengan struktur kode beras berjenis char, setelah itu jenis beras dengan jenis varchar, stok beras dengan jenis integer, dan harga beras berjenis integer. Setelah itu ada tabel detail jual. Tabel detail jual di sini ada kode jual berjenis char, setelah itu ada kode beras berjenis char, setelah itu ada jenis beras berjenis varchar, lalu ada harga jual berjenis integer, jumlah jual berjenis integer, dan subtotal berjenis integer. Selanjutnya di sini ada tabel pelanggan. Tabel pelanggan di sini ada ID pelanggan berjenis char, setelah itu nama pelanggan berjenis varchar, alamat pelanggan berjenis teks, dan telepon pelanggan berjenis varchar. Selanjutnya ada tabel penjualan beras. Oke, dalam tabel penjualan beras terdapat kode jual berjenis char, tanggal jual berjenis date, jam jual berjenis time, total beras berjenis integer, total jual berjenis integer, bayar berjenis integer, kembali berjenis integer, ID pelanggan berjenis char, ID admin berjenis char, dan ID supplier berjenis char. Yang terakhir adalah tabel supplier beras. Dalam tabel supplier beras terdapat ID supplier berjenis char, setelah itu nama supplier berjenis varchar, lalu ada alamat supplier berjenis teks, telepon supplier berjenis varchar, dan terakhir ada email supplier berjenis varchar. Oke, setelah kita membuat database beras, kita akan mengkoneksikan databasenya. Kita di sini klik di search. Setelah itu kita klik di control panel. Kita ke system and security. Setelah itu kita cari Windows Tools. Kita di sini klik di ODBC Data Source. Kita klik. Oke. Kalau kita mau menambahkan untuk database-nya, kita klik Add.
Nah, di sini kita mencari Microsoft ODBC 8.0 ANSI. Maaf, Unicode driver. Karena sebelumnya kita sudah membuat database beras, kita klik cancel saja. Lalu karena kita di sini sudah membuat database toko beras, kita klik di sini. Setelah itu kita klik configure, kita klik. Nah, itu kita tinggal ngisi localhost root database toko beras, kita klik test. Oke. Di sini tulisannya connection successful, artinya koneksi sudah sukses. Kita klik oke. Setelah itu kita klik kembali. Oke, setelah koneksi sudah beres, kita langsung buka di Visual Studio. Oke, akan saya lanjutkan untuk pembuatan form master dan transaksinya. Di sini kita mulai dengan membuat modul terlebih dahulu. Modulnya ini berisi import sistem data ODBC dan modul untuk koneksi ke database-nya. Seperti ini codingannya. Lalu kita akan ke form menu. Dan seperti ini tampilannya. Di sini terdapat menu strip dan di bawah sini ada status strip, dan ini crystal report toko, ada picture box dan panel juga. Oke, kita lihat codingannya. Ini sub kunci untuk mengunci tombol-tombol pada menu strip tadi dan mengosongkan label. Dan ini sembunyi untuk menyembunyikan form-form yang tidak akan terpakai. Lalu ini codingan untuk login, dan ini menampilkan form login, codingannya seperti itu. Dan ini untuk tombol menampilkan data barang yang akan ditampilkan pada panel 1. Lalu ini tombol keluar, ini tombol data user untuk menampilkan data admin, dan ini form menu loadnya, codingannya seperti ini. Lalu ini untuk tombol logout yang akan mengcall kunci. Lalu di sini terdapat tombol pelanggan yang akan menampilkan data pelanggan, dan ini menampilkan data supplier. Setelah itu ini ada timer untuk menampilkan waktu, dan ini setelahnya untuk menampilkan transaksi penjualan yang akan menampilkan form transaksi. Lalu ini codingan untuk memanggil report-report dari Crystal Report versi 8.5. Lalu kita ke form login, tampilannya seperti ini, terdapat picture box dan tombol close, tombol login, label, serta text box. Oke, kita langsung lihat codingannya saja. Kita harus mengimport setiap form-form yang akan kita pakai. Ini button close, codingan seperti itu, dan ini sebuka untuk membuka form menu yang yaitu menu item. Lalu ini sub awal untuk mengosongkan text box, username dan password. Ini codingan untuk tombol login, dan ini codingan untuk form loadnya, form login. Oke, kita langsung ke data admin, form data admin. Seperti ini tampilannya, terdapat data grid view, dan ini group box. Untuk data admin terdapat text box juga dan tombol-tombol. Kita langsung lihat codingannya. Dan terdapat import dan sub awal untuk mengosongkan dan menonaktifkan text box serta tombol-tombol yang belum terpakai nanti. Dan ini codingan untuk menampilkan ke data grid view-nya. Ini siap diisi yang akan mengaktifkan text box serta combo box. Ini codingan untuk sub ID admin otomatis
yang akan menampilkan ID pada admin secara otomatis nanti. Ini codingan pada form load. Ini codingan tombol input untuk menginputkan data yang sudah kita isi ke dalam tabel admin. Setelah ini tombol edit, ini codingannya untuk mengedit atau mengupdate data ke tabel admin. Ini codingan pada text box ID yang jika kita tekan enter akan menampilkan username, password, sama posisi secara otomatis. Ini codingan untuk button tutup. Ini codingan button hapus. Oke, langsung ke form data barang. Seperti ini tampilannya. Kita langsung ke codingannya saja. Codingannya hampir sama seperti form yang sebelumnya. Ini sub awal, harus kita importkan juga sistem data.odbc. Ini codingan untuk menampilkan data grid view dari tabel data beras. Ini siap diisi untuk mengaktifkan dan mengisi combo box 1 yang diisi data jenis beras itu. Dan di sini untuk codingan kode beras otomatis, yaitu akan menampilkan kode-kode beras secara otomatis sesuai urutan. Ini codingan button input untuk menginputkan data yang sudah kita isi ke dalam tabel data beras. Ini tombol edit juga sama untuk mengupdate ke data beras. Dan ini codingan text box kode. Jika kita tekan enter akan menampilkan jenis beras, stok beras, dan harga beras secara otomatis. Ini codingan untuk button tutup. Ini codingan untuk button hapus. Oke, langsung ke data pelanggan. Tampilannya juga sama, langsung ke codingannya saja. Codingannya juga sama ini. Kita harus mengimport dulu, membuat sub awal, dan ini tampilan untuk menampilkan data grid view. Ini sub siap diisi akan mengaktifkan text box ID, nama, alamat, dan telepon. Ini ID pelanggan otomatis akan menampilkan ID pelanggan secara otomatis nanti secara urut. Ini untuk tombol input, ketika kita klik akan menginputkan semua data ke tabel pelanggan. Dan ini tombol editnya untuk mengupdate atau mengedit data yang kita inginkan. Lalu ini untuk codingan text box ID pelanggan, yang kita klik akan menampilkan nama pelanggan, alamat pelanggan, sama telepon pelanggan secara otomatis. Ini codingan untuk button tutup, dan ini codingan untuk button hapus. Oke, sama seperti sebelumnya. Dan langsung ke form data supplier. Oke, kita klik view code untuk menampilkan codingannya. Pertama kita harus mengimport dulu dan membuat sub awal sama seperti form sebelumnya. Dan ini menampilkan data grid view. Dan ini sub siap diisi. Ini sub ID supplier otomatis juga sama, akan menampilkan kode supplier secara otomatis dan urut. Dan ini button input yang akan menginputkan data yang sudah kita isi pada text box ke tabel supplier beras. Ini codingan button hapusnya, dan ini untuk codingan button tutup, dan ini codingan text box TID data supplier. Nah, yang akan menampilkan nama supplier, alamat supplier, telepon supplier, dan email supplier secara otomatis. Dan ini untuk tombol editnya. Oke, kita langsung ke form transaksi saja. Seperti ini tampilannya, terdapat turbox, label, dan combo box, data grid view. Ini untuk menampilkan admin, jam sesuai jam, dan tanggal sesuai tanggal hari itu. Dan ini crystal report untuk menampilkan notanya nanti.
nanti. Kita lihat codingannya langsung. Kita harus mengimport sistem data ODBC dan membuat subkondisi awal untuk mengosongkan label-label dan combo box. Lalu ini subkode pelanggan, subkode supplier, seperti ini codingannya. Untuk nomor jual otomatis seperti ini codingannya. Ini subbuat kolom pada data grid view. Ini subtotal untuk menghitung total harga nanti. Ini total item. Codingan from float, ini timer untuk menampilkan waktu, dan ini codingan untuk combo box satu, yaitu menampilkan ID pelanggan. Dan ini combo box 2 untuk menampilkan ID supplier. Ini button tutup. Ini codingan untuk text box kode barang yang kita masukkan kode barang, lalu kita enter akan menampilkan jenis beras, harga beras, dan mengaktifkan text box jumlah barang. Dan ini tombol insert untuk memasukkan data yang sudah kita isi ke dalam data grid view. Lalu ini text box bayar, dan ini codingan untuk button simpan yang akan menyimpan ke database, ke tabel penjualan beras, dan akan menampilkan nota jika ingin kita mencetak nota. Oke, cukup ini untuk codingannya. Lalu kita akan mencontohkan cara membuat laporan pada Crystal Report. Kita klik search Crystal Report. Di sini langsung saja klik cancel saja, ini file, new, ini langsung klik OK, pilih database yang kita inginkan, lalu kita menginputkan tabel-tabel yang ada pada database toko beras. Ini kita inputkan semua saja atau yang sesuai kita inginkan membuat reportnya nanti. Klik add. Oke, semuanya kita klik add, close, nanti akan muncul seperti ini relasinya. Oke, langsung kita klik next saja. Dan ini jika kita ingin membuat report tabel admin contohnya. Oke, kita klik add semuanya pada tabel admin. Oke, kita klik finish, dan seperti ini tampilannya. Klik desain untuk mendesain tampilan pada report yang kita inginkan. Seperti ini contohnya. Kita bisa menambahkan box. Oke, kita lihat akan tampil box seperti ini. Oke, cukup itu saja untuk laporan pada Crystal Report. Kita langsung ke running program yang sudah kami buat. Oke, from menu kita klik run. Oke, di sini kita langsung klik, di sini ada menu. Di sini kita klik login. Nah, kita masukkan username. Seumpama username saya Mas Cici. Setelah itu untuk password saya adalah Cici. Kita login. Nah, di sini kita bisa membuka master, transaksi, dan laporan. Oke, dalam form ini kita klik master. Kalau kita sebagai admin, kita bisa membuka data beras, data supplier, data pelanggan, dan data admin. Kalau kita hanya sebagai user, kita hanya bisa membuka data beras dan data pelanggan. Oke, yang pertama yaitu ada data beras. Oke, seumpama di sini ada beberapa kode beras yang sudah dimasukkan. Ada 5 kode beras. Seumpama kita ingin menginputkan beras lagi, kita tinggal klik di sini, klik input. Ini langsung otomatis beras kodenya menjadi ke-6. Setelah itu kita klik di sini jenis beras, seumpama beras 64. Oke.
Untuk jumlahnya, seumpama kita masukkan 100 kg, untuk harga jual per kilonya seumpama kita buat 25.000, kita bisa langsung klik simpan. Oke, input data berhasil, kita klik OK. Setelah itu ketika kita ingin mengedit, kita di sini tinggal klik edit. Setelah itu di sini kita tinggal klik seumpama kita ingin mengedit beras mentik susu, kita klik di sini BRS, kodenya 05, kita klik enter. Nah, ini langsung otomatis jenis beras, jumlah dan harga bisa muncul. Setelah itu kita seumpama mau mengedit jumlahnya kita ubah menjadi 200 stoknya, kita setelah itu klik simpan. Oke, update data berhasil. Bisa dilihat tadi beras mentik susu dengan kode BRS 05 berubah stoknya menjadi 200. Oke, setelah itu dalam selanjutnya di master kita ada data supplier. Oke, di sini ada ID supplier, nama supplier, alamat supplier, telepon, dan email. Seumpama kita ingin menginputkan data supplier lagi, seumpama ini otomatis jadi supplier 005, seumpama nama suppliernya Budiono ya, Budiono. Setelah itu alamatnya Jalan Wiro Husada nomor 7. Untuk teleponnya seumpama kita 081 902 334 567. Untuk seumpama alamat emailnya Budiono. Kita bisa langsung klik simpan, input data berhasil, dan di data grid view langsung terekam Budiono sudah tertambah. Setelah itu kalau kita ingin mengedit, kita klik di sini edit. Sama kita klik ID supplier, supplier 001, kita klik sub 001, kita klik enter. Nah, di sini otomatis muncul sama kita mengganti nomor teleponnya 81 221 987 653. Kita bisa klik di sini, klik simpan. Nah, update data berhasil. Nah, di sini langsung berubah untuk update-nya. Selanjutnya ada di data pelanggan. Oke, ini udah memasukkan beberapa data pelanggan. Semua kita ingin menambahkan data pelanggan, kita klik di sini input. Langsung terisi ID pelanggan 0013. Seumpama nama pelanggannya seumpama Tias gitu ya, alamatnya Jalan Pinang nomor 6, nomor teleponnya seumpama 081 023 475 643. Kita di sini klik simpan. Oke, input data berhasil. Langsung di data grid menambah atas nama pelanggan, atas nama Tias. Setelah itu seumpama kita ingin mengedit, kita bisa klik di sini langsung ID pelanggannya. Seumpama pelanggan 008, langsung klik maaf 008, klik enter. Pelanggan atas nama Adi, seumpama alamatnya kita ganti jalan ini nomor 9. Langsung klik simpan, update data berhasil. Oke, pelanggan atas nama Adi update datanya menjadi Jalan Bumi nomor 9. Setelah itu kalau hapus, kita bisa klik di sini hapus. Seumpama kita klik sebelumnya pelanggan 001, kita bisa langsung klik OK. Oke, menghapus data berhasil. Oke, pelanggan 001 tadi berhasil dihapus.
Setelah itu di master ada data admin. Oke, dalam master ada data admin. Dalam data admin ada beberapa yang sudah saya masukkan. Ini untuk username dan passwordnya. Oke, di sini ada beberapa. Contohnya Mas Cici, Hidayat, Inur, dan ini. Ini ada posisinya sebagai admin, user admin. Selama kita ingin menambahkan ID adminnya, kita klik selama otomatis jadi ID adminnya ADM08. Selama kita menambahkan username-nya Alia gitu ya, passwordnya seumpama kita tulis 1234. Seumpama kita bisa klik di sini. Alia bisa, username Alia bisa menjadi admin ataupun user. Kita coba menjadi admin. Setelah itu kita bisa klik di sini simpan. Oke, input data berhasil. Oke, di sini sudah terdaftar username atas nama Alia sebagai posisi admin. Selama kita ingin mengedit, selama kita klik edit, selama atas nama ID admin 6 kita klik enter. Atas nama Inur, selama kita ingin mengganti dia menjadi posisi admin juga bisa. Kita di sini tinggal klik admin. Oke, kita klik simpan. Oke, update data berhasil. Inur bisa berubah posisi menjadi admin. Selama kita ingin menghapus salah satu ID admin, di sini kita klik sama kita hapus di sini admin 7 di atas nama username Rian, kita bisa klik hapus. Oke, Anda yakin ingin menghapus data ID itu, kita klik OK. Oke, menghapus data berhasil. Oke, ID admin 007 sudah berhasil terhapus. Oke. Oke, mohon maaf. Kami tadi break sebentar untuk azan maghrib. Oke, kita lanjutkan saja pada transaksi, yaitu penjualan. Dan di sini sudah ada kode jual otomatis. Soalnya kemarin sudah kami isi. Oke, kita contoh ke pelanggan 10 dengan nama Toms. Oke, kita ke supplier 4. Ini mengisikan kode beras, yaitu kode beras 01 dengan nama beras ketan, harganya 24.500. Kita beli sebagai contoh 15 kilo. Kita klik insert dan ini akan muncul total bayarnya. Ini ke data GTV dan subtotal. Oke, kita coba insertkan lagi beras 02 nama beras 64, harganya 25.500 dengan jumlah 20 kilo. Oke, kita klik insert dan muncul total dan ini total bayarnya. Oke, kita contoh untuk uang bayarnya 1 juta. Kita klik enter dan akan muncul uang kembalian. Jika kita klik simpan, akan muncul Anda ingin mencetak nota, klik yes saja. Di sini akan munculkan nota sebagai pelanggan tadi, yaitu kode jualnya J2301070006 dan ini nama pelanggannya Toms dengan membeli beras ketan dengan jumlah jualnya 15 kilo dan beras 64 jumlah jualnya 20 kilo dan total beras yang dibeli 35 kilo dan ini subtotalnya, dan ini total pembayarannya, uang bayar 1 juta, kembalinya 122.500 dan ini untuk tahap penjualan dan jam jualan. Oke, kita langsung ke laporan data master dan data admin. Dan ini untuk contoh laporan data admin, ID admin, username dan posisi. Ini laporan data pelanggan yang berisi ID pelanggan, nama pelanggan, alamat pelanggan, dan nomor telepon yang sudah kita isi sebelumnya. Oke, kita ke laporan data beras. Ini contoh laporan data beras yang berisi kode beras, jenis beras, stok beras, per kilo, harga beras 24.500 sebagai contohnya. Dan ini terakhir laporan penjualan.
Nah, ini contoh laporan penjualannya yang sudah kita inputkan akan masuk ke sini semuanya. Oke, itu saja yang bisa kami sampaikan untuk presentasi kali ini. Bila ada salah kata dan kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.